Hai guys, welcome back. Hari ini kita bakal spill the tea abis-abisan soal suplemen sama vitamin. Tahu kan, botol-botol yang suka numpuk di meja atau lemari kamu itu? Nah, kita bakal bongkar tuntas semuanya, dari mitos sampai faktanya. Siap-siap ya? Oke, langsung aja nih pertanyaan pembuka. Emangnya bener cuma dengan nelen suplemen tiap hari kamu bakal auto sehat gitu? Langsung kebal dari semua penyakit? Kayaknya kita perlu mikir ulang deh. Soalnya kenyataannya tuh nggak seindah itu loh. Nah, ini nih yang seru. Menurut Grace Tahir, bisa jadi selama ini kita tuh dibohongin loh. Sama siapa? Sama industri suplemen yang iklannya manis banget. Mereka bilang ini jalan pintas buat sehat. Tapi, apa iya segampang itu? Yuk, kita kulik bareng-bareng. Oke, masuk ke bagian pertama, suplemen itu beneran bikin sehat atau cuma hoax doang? Jawabannya, it depends. Gini, buat kebanyakan orang yang sehat, yang pola makannya udah bener, maksudnya rajin makan buah, sayur, itu sebenarnya udah cukup banget. Kebutuhan vitamin harian kamu udah terpenuhi dari makanan. Nah, ada penjelasan keren nih dari dokter Sadam Ismail. Anggap aja tubuh kamu itu butuh nutrisi kan? Suplemen itu fungsinya cuma buat nambal yang bolong. Jadi dia itu cuma melengkapi nutrisi yang kurang dari makanan, bukan buat gantiin makanan. Kalau nutrisi kamu dari makanan sehari-hari udah oke, ya berarti nggak ada yang bolong buat ditambal kan? Simple. Terus gimana ceritanya kalau nutrisi kamu udah cukup dari makanan, tapi kamu tetap nekat minum suplemen? Apalagi yang dosisnya tinggi. Nah, perlu kamu tahu, tubuh kita itu pintar banget. Dia punya batas maksimal buat nyerap vitamin. Jadi, kelebihan vitaminnya itu bakal diapain? Disimpan jadi kekuatan super? Enggak guys, kelebihannya itu cuma bakal dibuang lewat air kencing. Yap, bener banget. Kamu cuma buang-buang duit buat bikin urin kamu jadi mahal. Sayang banget kan? Tapi tunggu dulu. Masalahnya bukan cuma bikin dompet jadi tipis loh. Ada bahaya yang jauh lebih serius, overdosis. Ini bahaya banget, terutama buat vitamin yang larut lemak, kayak vitamin A, D, E, sama K. Kenapa? Soalnya sisa vitamin ini nggak langsung kebuang, tapi malah numpuk di organ tubuh kita. Contohnya di hati. Wah, serem juga ya. Kita ambil contoh ya, kebanyakan minum vitamin A bukannya bikin mata jadi super bening, malah bisa bikin mual, muntah, dan yang paling parah bisa merusak hati kamu. Ngeri kan? Terus vitamin D yang lagi hits banget itu. Kalau kebanyakan, kalsium di darah kamu bisa numpuk. Akibatnya, jantung sama ginjal kamu bisa rusak. Hati-hati ya. Vitamin C juga nih, yang katanya bagus banget buat daya tahan tubuh. Ternyata kalau kebanyakan malah bisa bikin kamu kena batu ginjal. Siapa sangka kan? Dan ini yang paling ngeri, kebanyakan vitamin B6. Risikonya itu kerusakan saraf. Dan bukan kerusakan biasa, tapi yang permanen. Gak bisa sembuh lagi. Jadi, please banget jangan pernah anggap remeh soal dosis. Oke, dengerin semua. Bahayanya tadi mungkin bikin kamu mikir, lah, jadi suplemen itu jelek dong, gak ada gunanya. Tenang dulu. Bukan gitu juga. Ada kok orang-orang tertentu yang emang bener-bener butuh suplemen. Kuncinya adalah tahu siapa aja mereka. Nah, ini dia nih daftarnya. Siapa aja yang butuh? Pertama, ibu hamil dan menyusui. Mereka butuh ekstra asam folat sama zat besi. Terus, para lansia yang butuh tambahan kalsium dan vitamin D buat tulang. Buat teman-teman vegan atau vegetarian, hati-hati kekurangan vitamin B12 ya. Dan terakhir, orang yang punya gangguan penyerapan makanan atau yang emang didiagnosis dokter kekurangan gizi, plus yang lagi dalam masa pemulihan abis sakit. Nah, sekarang buat kamu yang emang termasuk golongan yang butuh suplemen, minumnya tuh ada seninya loh, gak bisa asal telan aja. Ada tips-tipsnya biar efeknya maksimal dan gak jadi urin mahal lagi. Gini, kuncinya itu kamu harus bedain dua jenis vitamin. Ada yang larut lemak, ada yang larut air. Yang larut lemak itu vitamin A, D, E, sama K. Karena dia larut di lemak, dia butuh tumpangan dari makanan berlemak buat bisa diserap. Makanya wajib hukumnya diminum setelah makan. Nah, kalau vitamin B dan C, mereka larut di air. Jadi paling bagus diminum pas perut masih kosong, biar penyerapannya maksimal. Biar gampang ingat, nih aku kasih contekan. Step 1, vitamin A, D, E, K. Minumnya habis makan ya, apalagi makanan yang ada lemak sehatnya. Step 2, vitamin B sama C, enaknya diminum pagi-pagi pas perut kosong. Tapi kalau punya mah, jarang ya. Dan step 3, kalau kamu minum magnesium, coba deh minum sekitar sejam sebelum tidur, katanya bisa bikin lebih rileks. Nah, ada bonus tips nih buat yang mau glow up. Coba deh, perhatiin suplemen ini. Ada zinc.
ini bagus buat ngeredain peradangan jerawat. Terus biotin, ini jagonya buat nguatin rambut sama kuku. Ada juga omega 3 buat jaga kulit biar tetap lembab. Dan pastinya vitamin D buat daya tahan tubuh biar nggak gampang tumbang. Oke guys, kita udah sampai di bagian inti. Pertanyaannya balik lagi, jadi kamu tuh butuh suplemen apa enggak sih? Jawabannya sebenarnya ada di diri kamu sendiri dan yang paling penting ada di piring makan kamu. Please, ingat ini baik-baik ya. Suplemen itu bukan pengganti real food. Kamu nggak bisa tuh tiap hari makannya mie instan terus berharap sehat cuma karena nelan multivitamin. Nggak bisa. Gizi dari makanan asli kayak buah dan sayur itu nggak ada gantinya. Jadi, sebelum kamu check out keranjang belanjaan suplemen kamu yang udah penuh itu, coba deh lakuin 3 hal ini dulu. Pertama, coba dengerin sinyal dari tubuh kamu sendiri. Lagi sering sariawan, rambut rontok, nah itu bisa jadi pertanda. Kedua, utamain makanan asli. Penuhin piring kamu sama yang warna-warni, buah dan sayur. Dan yang ketiga, yang paling krusial, kalau ragu jangan nanya ke dokter Google ya. Mending langsung konsultasi ke dokter beneran. Nah, sebagai penutup, aku mau kasih kamu satu challenge kecil. Coba deh sekarang, kamu cek lemari atau laci meja kamu. Hitung, ada berapa botol suplemen yang udah kadaluarsa? Atau yang udah lama banget nggak kamu sentuh? Jawabannya mungkin bisa jadi refleksi buat kita semua. Oke, segitu dulu ya buat hari ini. Sampai ketemu lagi.